Thank you teman-teman, selamat pagi. Oke, mungkin saya sedikit sharing ya. Yang mana mungkin sharing ini tujuannya sebenarnya memang disiapkan untuk jatah dapat sharing kapan gitu kan. Kebetulan memang hari ini Adel menunjuk langsung, ya udahlah kita langsung sharing aja. Jadi sebenarnya pertama mau dimulai, saya mungkin berangkat dari cerita dulu kali ya. Awal mulai kerja itu tahun 2018 karena lulus kuliah 2016, tapi awal mulai itu saya lanjut usaha dulu, masih idealis pada masa itu. Wah, nggak mau kerja sama orang, maunya usaha, jadi entrepreneur gitu kan. Memang dapat dogma atau doktrin dari bidang yang diambil di kampus sebelumnya gitu kan. Setelah merasakan realita selama 2 tahun, memutuskan untuk udahlah, kayaknya memang kita harus cari pengalaman dulu. Ternyata nggak selamanya bisnis itu atau usaha itu modalnya uang. Modal yang paling penting itu pengalaman, koneksi, dan juga skill ya tentunya. Nah, masuk tahun 2018 itu mulai pertama kali bekerja, terus baru pertama kali ngerasain istilahnya punya gaji tetap gitu ya. Pada masa itu masih belum seperti sekarang ya, saya belum familiar dengan yang namanya kripto, saham. Saham pun baru kenal tahun 2020 gitu kan. Jadi pada masa itu sempat kayak kita berpikir nih, udah dapat uang tetap, kita coba nabung gitu kan. Jadi apa nih cara menggandakan uang gitu kan? Apa yang harus dilakuin nih agar uang kita tuh beranak pinak lah, berkembang gitu kan? Setelah coba belajar, ternyata untuk waktu itu 2018 gaji itu di 5 juta nggak salah ya, 5 juta kok nggak salah. Setelah dipelajari ternyata jangan terlalu buru-buru untuk investasi. Kenapa? Untuk uang atau kondisi keuangan setiap orang kan beda ya tentunya kapitalnya ya. Untuk range segitu pada masa itu saya memutuskan untuk tidak berinvestasi secara istilahnya main saham kah atau apapun, karena capital game ya. Mau deposito pun itu capital game. Makin banyak uang kita punya skill yang sama nih. Uang kita makin banyak. Si A punya uang 1M, kita punya uang 10 juta. Skillnya sama, kita taruh duit, cuan dia lebih gede. Tapi dengan risk lebih besar. Jadi keputusan pada saat itu adalah nambah earning powernya. Dari mana? Entah itu sampingan atau apapun gitu kan. Nah, selain itu poin utama nih, tabungan. Sebenarnya poin utama yang mau dibahas hari ini terkait menabung. Jadi mungkin kalau teman-teman kita sudah terbiasa ya diajarkan untuk menabung gitu kan. Nabung di bank kah atau di mana gitu kan. Setelah dipelajari, mungkin ini sedikit sharing, mungkin ada beberapa teman yang udah paham dan ada juga mungkin yang masih belum terkait menabung emas. Kenapa waktu itu memutuskan untuk menabung emas? Karena setelah saya waktu itu coba belajar juga ke beberapa mentor, memang emas itu adalah satu instrumen yang safe haven. Istilah safe haven ini artinya si emas ini nilainya tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi ataupun inflasi, gitu kan. Mungkin sedikit share ya teman-teman. Ini saya coba ambil ya dari source, dari beberapa source di internet. Safe haven itu berarti instrumen investasi atau aset investasi yang mampu menjaga nilainya meskipun kondisi perekonomian dunia, nggak hanya secara lokal ataupun secara nasional, tapi secara dunia pun dia nggak akan berpengaruh. Jadi nilainya itu cenderung lebih stabil. Jadi banyak orang yang menggunakan instrumen emas ini untuk dijadikan lawannya dari inflasi. Inflasi makin naik, harga emas pun makin naik. Jadi untuk menyelamatkan nilainya, mereka main di emas. Kemudian kalau di bawahnya sih nggak terlalu mau saya jadikan ini ya, mau dijadikan patokan ya. Mungkin teman-teman bisa baca dulu aja. Mungkin kita lanjut. Tadi kita ada berbicara terkait inflasi juga ya. Nah, apa sih keuntungan menabung emas? Yang pertama itu dia bersifat liquid. Jadi kalau teman-teman mungkin yang belum tahu, investasi itu ada yang tingkat likuiditasnya rendah sampai tinggi. Yang tingkat likuiditasnya makin tinggi, itu hari ini kita terjadi sesuatu, kita jual langsung bisa jadi duit. Beda halnya kalau kita, gue mau invest nih, tapi nggak mainnya di properti, di tanah. Nah itu sifatnya kurang liquid. Kenapa kurang liquid? Karena tidak bisa dijadikan uang pada saat itu juga, gitu ya. Jadi likuiditasnya cukup tinggi. Terus kedua, perlindungan nilai dari inflasi, seperti yang tadi di depan ya, safe haven ya. Terus yang ketiga, bisa dijamin. Nah ini poin penting dan menarik sih. Bisa dijadikan jaminan sebagai pinjaman atau digadaikan, tapi nantinya potensi mengurangi kos biaya bunga yang kita dapatkan. Mungkin sedikit ilustrasi teman-teman, kita membahas terkait inflasi ya. Mungkin teman-teman bagi yang belum tahu inflasi itu apa. Inflasi itu ketika uang itu diproduksi dengan jumlah yang masif, peredaran uang terlalu tinggi, itu baru namanya asumsi analoginya dari artinya dari inflasi gitu ya teman-teman. Kemudian mungkin ada sedikit ilustrasi sederhana. Ini mungkin gambaran yang cukup sederhana yang bisa buat kita semua mengerti apa itu inflasi.
Dengan mata uang yang sama dan jumlah yang sama, di tahun 2000 kita bisa belanja satu keranjang bahkan lebih dengan nilai 100.000. Di tahun 2012 kita bisa belanja satu keranjang, tapi tidak bisa lebih gitu kan. Nah di 2024 100.000 hanya setengah keranjang. Jadi itu nilai uang yang mengurang terhadap daya beli ke barang atau komoditi gitu ya teman-teman. Nah di sini ada poin yang mau coba saya kasih ilustrasi. Berarti di sini kan konsepnya adalah emas itu untuk melawan inflasi ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil hipotesanya adalah jika inflasi itu meningkat, harga emas itu harus lebih meningkat lagi. Tapi kalau emas itu kalah harganya, berarti konsep itu salah gitu ya hipotesanya ya. Kita bisa lihat nih teman-teman, di tahun 2010 deh kita ambil. Harga emas itu 408.000. Kemudian kita ambil dari barang yang biasanya memang kita butuhkan ya, beras. Harga 2010-nya di 6.700. Kemudian di tahun 2020 harga emasnya 808.000, harga berasnya 12.343. Apa poinnya? Poinnya di sini teman-teman. Perbandingan daya beli emas. 1 gram emas di tahun 2020 harganya 408.000, harga 1 kilo berasnya 6.700. Artinya 1 gram emas dapat berapa? 60 kilo. Oke. Di poin kedua 2020, 1 gram emas harganya 808.000, 1 kilo beras 12.343. Artinya 1 gram emas bisa dapat 65 kilo. Kalau teman-teman bayangkan kita tabung uang, kita simpan di rekening 408.000 dari tahun 2010 sampai tahun 2020, nilainya akan tetap 408.000, tidak akan bertambah. Ketika kita belanjakan beras hanya dapat 30 kilo, teman-teman. Jadi poinnya di situ. Udah kegambar ya teman-teman ya, apa itu daya beli dari emas. Nah ini banyak dilakukan sama orang-orang yang memang contoh mau untuk pendidikan anak. Karena kalau kita hanya menabung, uang kita kegerus terus tuh sama inflasi, gitu kan. Tadi kalau ini sebenarnya poin terakhir, tapi sedikit menyinggung ada di poin ketiga yang tadi saya sudah mention, bisa dijaminkan sebagai pinjaman itu maksudnya apa? Kalau mau dijabarkan, ini mungkin agak panjang ya, jadi saya nggak usah jabarkan secara detail, saya kasih analogi atau gambarnya aja. Kita punya emas misalnya 10 gram. Kita jaminkan, let's say di Pegadaian udah ada, gitu kan. Kita jaminkan dengan tenor 36 bulan atau 3 tahun. Saat itu let's say kita dapat uang 10 juta, tapi hanya bisa diberikan adalah 80% dari total nilai emas kan. Yang kita bisa bawa pulang 8 juta, teman-teman. Kita taruh di sana harga 10 juta emas selama 3 tahun, kita cicil. 3 tahun kemudian ketika lunas kita ambil, harga emasnya kan sudah naik. Selisih harga emas dengan bunga kita itu sudah bisa hampir imbang. Jadi kita hampir tidak membayarkan bunga ataupun persenan kepada si Pegadaian itu. Mungkin sedikit sharing dari saya mungkin bisa jadi manfaat untuk teman-teman bisa mulai nabung emas. Makasih, selamat pagi. Oke, mungkin kita yel-yel ya teman-teman ya. PT Media Antarnusa, antusias, berpikir optimis. Siapa yang utama? Customer. Thank you.